Halo pemirsa, selamat siang. Kita bertemu kembali dalam program Lunch Talk Dialog Siang Khas Berita 1 bersama saya, Dora Edward. Dan saya Wiki Adrian. Hari ini kita akan membahas topik Timnas U16 menuju Asia. Lolos ke putaran final Piala Asia U16 2018 yang akan digelar di Malaysia pada September hingga Oktober tahun depan. Tim Garuda Asia lolos dengan nilai sempurna 12 poin dari 4 laga yang sudah dimainkan. Sebelum menang 3-0 atas Laos, Timnas Indonesia U16 berhasil meraih kemenangan telak 18-0 atas Kepulauan Mariana Utara di laga pertama. Dan dilanjutkan dengan kemenangan 3-1 atas Timor Leste dan meraih kemenangan tipis 1-0 atas Thailand. Dengan hasil yang ditorehkan, Tim Nasional Indonesia U16 untuk sementara berhasil mencatatkan diri sebagai tim tersubur ketiga di fase kualifikasi Piala Asia U16 2018 di bawah Jepang dan Korea Utara. Pemirsa, Lansel kali ini akan membahas prestasi Timnas U16 yang berhasil mengalahkan Timnas Laos kemarin dengan skor telak 3-0. Hasil ini mengantarkan Timnas U16 melaju ke babak final Piala Asia yang akan dilaksanakan di Malaysia tahun depan. Dan bersama kita sudah hadir narasumber mantan pemain Timnas, ada Mas Indrianto Nugroho dan juga pengamat sepak bola Mas Ma'ruf Elrumi. Apa kabar? Terima kasih sudah hadir hari ini. Dari kualifikasi kemarin yang U16 dan juga kualifikasi timnas seniornya lah ya yang kemudian tidak lolos ke babak berikutnya. Apa yang bisa di-highlight? Saya ke Mas Ma'ruf terlebih dahulu. Yang bisa di-highlight bahwa sebenarnya kita itu sama-sama timnas kita punya prospek di level junior. Oke, U19 memang tidak lolos, tapi kemudian kita menempati peringkat 3 dan artinya bahwa itu adalah sesuatu yang cukup prospektif. Kemudian pemain-pemain kita juga punya kualitas yang cukup bagus. Kemudian U16, catatan terbaiknya adalah karena tim ini kemudian lolos. Meskipun ketika kita bicara lolos ke Piala Asia, itu bukan kali pertama. Jadi ini sebenarnya juga bisa dikatakan istimewa, tapi tidak sepenuhnya istimewa. Karena kita sudah 4 kali pernah lolos. Terakhir kita 2010, 2012 kita gagal, 2014 gagal. Tetapi yang perlu ditekankan adalah bahwa timnas kita akan selalu memberikan harapan, tapi tentu kita berharap bahwa endingnya tidak kemudian selalu mengecewakan. Jadi ini prospek awal yang bagus, tinggal bagaimana kemudian ini terus kita tingkatkan, kita jaga dan kemudian memang benar-benar menghasilkan sesuatu yang istimewa untuk sepak bola kita. Baik, Mas Indrianto, ini apa yang bisa Anda lihat dari kegagalan Timnas U19 dengan sekarang meraih 12 poin ini nyaris sempurna apa sempurna ya? U16. Menurut saya ini pengobat kekecewaan dari senior-seniornya. 16 ini jenjangnya mereka juga dan potensi sepak bola Indonesia sebenarnya banyak banget gitu loh. Dengan potensinya ada 16 tahun saat ini membuat banyak orang pengen anaknya tuh juga pengen masuk di sekolah sepak bola atau apa. Jadi ini juga berdampak pada kaderisasi dan juga hasrat bibit-bibit pemain sepak bola gitu. Iya, di Indonesia sebenarnya banyak Mas potensi dari seluruh Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke. Banyak sekali potensi, tapi kenapa tidak bisa digali gitu loh. Kenapa kompetisi-kompetisi yang resmi dan anak-anak 16 ini kompetisinya di Jabodetabek luar biasa. Ya salah satunya Zico, Randy karena saya tahu mereka karena mereka juga pernah lawan tim saya juga, SSB saya juga. Tapi tidak di daerah lain mungkin. Betul. Ya? Makanya itu bagaimana sekarang pemerintah dan PSSI bisa menjangkau ke daerah-daerah itu. Apalagi potensi di Indonesia luar biasa banyak dan sebenarnya nggak kalah dengan di Eropa atau dimanapun. Baik, Mas Andianto, saya tidak kemudian meragukan prestasi dari teman-teman U16 yang berhasil lolos ke Piala Asia. Tapi saya ingin melihat sebetulnya apa yang membuat mereka gol gitu ya, ataupun lolos dari tahap kualifikasi ini kemudian untuk melaju ke Piala Asia. Apakah karena memang dari pola pelatihannya, dari prestasinya meningkat, ataupun mungkin sebetulnya dari negara-negara lain yang memang kebetulan sedang tidak prima? Ya, di satu sisi itu juga, tapi paling nggak saya melihat bahwa
anak-anak ini punya motivasi. Motivasi dalam artian bagaimana sepak bola Indonesia harus maju. Karena mungkin dia melihat senior-seniornya mereka di level yang lebih tinggi gagal gitu loh. Dan ini yang saya bilang tadi, ini pengobat rindu masyarakat sepak bola di Indonesia. Tidak serta-merta ini mempengaruhi psikologis dari U16 ini gitu ya, yang 19 nggak lolos tapi Betul. 16 Jadi tetap justru ini semangat. membakar semangat dia ya. Ya, justru malah membuat mereka lebih semangat untuk menunjukkan bahwa Indonesia itu mampu sebenarnya. Dan di satu sisi sebenarnya banyak lawan-lawan yang notabene juga akan menghalangi Indonesia. Salah satunya Thailand. Thailand juga luar biasa. Kegiatan sepak bola Indonesia, kalau ini bisa diukur U16 dengan juaranya U16 ini? Sebenarnya saya ingin selalu mengatakan bahwa U16 itu bukan pada level kemudian kita menaruh ekspektasi yang terlalu tinggi. Saya ingin mengatakan bahwa U16 itu biarlah mereka bermain dengan gaya mereka menikmati sepak bola, ya kemudian mereka nyaman dan mereka merasa yakin bahwa bola adalah masa depan mereka, kemudian kehidupan mereka. Menumbuhkan rasa cinta itu yang paling penting. Baru setelah itulah ada tahapan. Jadi kalau di luar negeri, ketika bicara bahwa ada pemain junior dikaitkan dengan Barcelona taruhlah. Karena Barcelona punya La Masia, jadi ketika mereka tidak promosi di tim senior, mereka bisa main di level junior dan itu bisa dipantau terus. Dan disitulah ada promosi degradasi, bisa dihandle, bisa dijaga. Di tim Indonesia, mana tim yang kemudian secara murni punya akademi junior? Tidak ada. Persib itu 17, tapi kemudian masa depannya seperti apa? Tidak ada garansi. Salah satu alasannya, selain mereka tidak punya akademi, mereka tidak punya pembinaan yang sustainable. Yang punya pembinaan itu ya SSB, dan SSB itu kan secara tidak sepenuhnya terikat dengan klub besar. Jadi justru biarkan dia berkembang pada level usianya, klub memantau, federasi menjaga supaya mereka tidak hilang. Kita itu tidak kekeringan talenta, kita dulu pernah punya nama-nama besar, tapi kemudian kemana mereka? Karena mereka tidak dijaga. Tadi kita sebelum kita on air, di off air kita ngomong bahwa tantangan pelatih itu sangat besar di usia seperti ini. Mereka mulai kenal, misalnya mereka menjadi idola, mulai diperbincangkan oleh cewek di sekolahnya. Mereka punya pacar. Itu hal yang begitu sederhana kita semua pernah jadi remaja ya. Pernah jadi remaja. Dan kemudian itu yang tantangan terbesar kalau kemudian justru sudah ngomong Persib Bandung. Persib Bandung kita tahu, main nggak main pun tetap dipuja. Itu bermasalah buat saya secara Mas Andrianto sebagai mantan pemain timnas, penanganan custom yang seperti apa yang sebetulnya betul-betul dibutuhkan? Nggak bisa terlalu kenceng, nggak bisa terlalu lembek juga. Gitu. Ada special treatment mungkin ya untuk anak-anak di bawah 16 supaya momentumnya tetap bisa dipertahankan gitu. Makanya bagaimana tadi Mas Mahrum bilang bahwa seorang pelatih di sini juga sebagai pendidik, sebagai edukator juga. Bagaimana dia menanamkan jiwa sportivitas, terus dia attitude-nya juga harus dijaga. Terus tadi dibilang gadget, terus sekarang sudah banyak fans semua. Itu yang membuat mereka membuat mereka akan lupa diri padahal dia masih jauh. Ya, kita juga pernah ngerasain seperti itu waktu kita juga zaman-zaman kita dulu. Masih muda ya. Ya, makanya sekarang bagaimana saya bisa memberikan pengalaman saya dan teman-teman yang pernah di timnas buat adik-adik kita, makanya jangan sampai fans terus gadget terus semuanya bisa membuat mereka lupa diri. Apalagi yang harus dihindari selain mungkin ada fans, ada gadget. Kalau kemampuan mereka pasti harus diasah terus ya. Ya paling enggak kita harus menjaga mereka. Jadi sistem yang dibilang tadi sistem tarik ulur. Jadi bagaimana kita menarik mereka, mengulur mereka, terus akhirnya kalau kita keras ya kita harus bisa lembek juga buat mereka. Dan bagaimana kita seorang pelatih bisa membuat nyaman mereka di setiap latihan, di setiap pertandingan, membuat nyaman dan mereka akan mengeluarkan kemampuan yang mereka punya untuk timnya. Kita masih ada satu lagi, sindrom bintang. Sindrom bintang. Ini menarik ya. Harus di Star Syndrome. Kendalikan. Iya, betul. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini di segmen berikutnya. Pemirsa, kami akan kembali saja. Tetaplah di Lunch Talk Berita 1.